Selamat sore Pak Hartopo. Selamat sore, Mbak. Ya, Ibu. Pak, seperti apa perkembangan kasus corona di Kudus saat ini? Untuk di Kudus perkembangannya untuk kasus harian fluktuasi. Jadi kalau kasusnya tetap meningkat. Kasus yang harian aja yang fluktuatif. Jadi sekarang ini tidak bisa kita prediksi sekian banyak, tapi yang jelas untuk yang kemarin menurun untuk kasus harian. Tapi yang kasus aktifnya tetap meroket. Sampai saat ini sekitar 1.370 di Kudus. Upaya apa saja Pak Hartopo yang sudah dilakukan pemerintah Kudus untuk bisa mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di sana? Upaya di Kudus adalah salah satunya penutupan tempat wisata untuk sementara, adanya penyekatan atau ada checkpoint, memutarbalikkan kendaraan wisata atau mungkin pengunjung yang masuk ke Kudus itu harus ada tes antigen yang efektif 1 kali 24 jam, yang artinya dia harus bebas COVID untuk masuk ke Kudus. Berarti kalau silakan. Nah, selain itu juga kita sendiri mentiadakan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Kudus. Salah satunya mungkin hajatan. Hajatan kita betul-betul kita batasi untuk yang zona merah pun tidak boleh kita ada kegiatan. Itu yang non zona merah itu boleh ada kegiatan, tapi kita batasi terkait kapasitasnya, terus pakai hampers atau berkatan, tidak boleh untuk makan di tempat. Kalau yang untuk zona merah, terutama untuk mikrozonasinya, di RT RW-nya itu jelas kita lockdown, tidak boleh ada kegiatan di sana. Pak Hartopo, kalau ada penyekatan warga yang pengunjung yang akan masuk ke Kudus diputarbalikan, lalu bagaimana dengan warga Kudus yang akan atau ingin kembali ke Kudus? Apakah harus melakukan tes usap dan kemudian diisolasi mandiri atau bagaimana? Kalau dari luar kota, dari luar provinsi, tentunya kita harus menanyakan hasil dari rapid antigen itu sendiri. Kalau dia masih aktif di dalam rapid antigen, itu artinya dia bebas COVID, dia tentunya boleh masuk ke Kabupaten Kudus. Itu SOP kita yang baru kita berlakukan untuk di Kabupaten Kudus. Pak Hartopo, ini kan Pak Ganjar Pranowo kan kemarin sidak tuh ke sana. Apa tanggapan Bapak mengenai adanya pelanggaran SOP terkait penanganan pasien COVID-19 di beberapa rumah sakit di Kudus? Ya, untuk Pak Ganjar kemarin ke Kudus, saya dampingi pada saat itu. Sebetulnya untuk SOP itu sudah kita buat. Artinya tidak boleh orang yang terkonfirmasi COVID ini ketika isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit, itu tidak boleh ditungguin. Itu sudah ada SOP dari kita. Ini kemarin ada kebijakan dari Direktur Rumah Sakit Umum dengan alasan itu yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak semuanya. Yang artinya yang punya riwayat stroke atau lansia yang mengambil minum aja tidak bisa. Itu yang ditungguin, tapi tentunya pakai APD komplit. Ya. Jadi APD lengkap yang harus Tetapi untuk Pak Ganjar kemarin memang ada menemukan satu yang ketika istrinya hamil kena terpapar COVID, itu ditungguin. Itu kan masih muda juga. Ini akan kita evaluasi lagi. Jadi kemarin dan hari ini pun untuk Direktur Rumah Sakit kita undang, kita evaluasi lagi apa-apa yang kemarin menjadikan dalam pelanggaran SOP yang ada. Berarti tidak benar ya Pak Hartopo bahwa kemarin itu keluarga yang ditungguin oleh anggota keluarganya si pasien ini bukan pasien yang menderita penyakit tertentu yang harus ditungguin begitu Pak Hartopo? Betul, ini kemarin salah satunya itu, jadi ada ibu hamil ditungguin suaminya. Nah, itu yang tidak boleh, tidak. Kemarin yang kita ada kelonggaran terkait kebijakan dari Direktur Rumah Sakit Umum Lukman Hadi ini, itu artinya orang yang mempunyai kebutuhan khusus yang memang harus ditungguin, lansia yang memang jalannya aja susah, orang yang stroke, nah itu karena dengan kapasitas SDM dari rumah sakit ini sendiri sangat terbatas sekali, maka kita perbolehkan. Tapi
untuk yang kebutuhan khusus saja, jadi bukan untuk umum. Selanjutnya akan seperti itu aturannya, Pak Hartopo. Jadi anggota keluarganya boleh berada di dekat si pasien tapi menggunakan APD. Lalu APD-nya disediakan oleh pihak rumah sakit atau bagaimana, Pak? Betul, kita sediakan. APD kita sediakan, makan pun kita sediakan. Yang artinya kemarin memang ada kebijakan dari direktur rumah sakit yang di situ ditungguin, tapi tidak boleh pulang. Artinya kalau pulang nanti menyebarkan di keluarganya lagi nanti. Makanya di situ semua dijamin oleh rumah sakit. Untuk makan 3 kali sehari atau semua obat-obatan kalau ada keluhan dan macam-macam nanti rumah sakit bertanggung jawab ketika dia menungguin untuk pasien yang terkonfirmasi COVID ini, Mbak. Pak, kami ingin menanyakan terkait 100 lebih nakes yang terpapar COVID-19. Mungkin Pak Hartopo bisa menjelaskan. Ya, sampai hari ini 156 nakes yang terpapar. Karena mungkin keterbatasan dari tenaga medis kita yang kita selalu optimalkan dengan ada gejolak-gejolak yang sangat tinggi sekali di Kudus ini, mungkin ada unsur kecapean ya, unsur kecapean yang artinya menyebabkan mungkin lalai atau imunnya turun atau mungkin bisa antibodinya juga turun walaupun kemarin sudah divaksinasi semua. Mungkin untuk kajian saya seperti itu, Mbak, kira-kira. Berarti 150 lebih tenaga kesehatan ini dirawat ya, Pak, di rumah sakit? Iya, ada yang isolasi mandiri, ada yang dirawat di rumah sakit. Tapi mayoritas isolasi mandiri. Baik, Pak Hartopo tadi Anda sempat menyebutkan di Kudus ada beberapa daerah yang masuk dalam zona merah lalu melakukan karantina wilayah atau lockdown lokal. Bagaimana dengan warga yang wilayahnya di karantina begitu, Pak Hartopo? Ya, untuk PPKM Mikro memang ada di Kudus ini ada 42 desa yang masuk zona merah. Ya, zona merah itu kategori desa itu yang terpapar lebih dari 10. Nah, di sini itu per RT, kalau memang di RT-nya itu mungkin lebih dari 5 orang atau mungkin sampai 10 bahkan, itu akan kita kasih lockdown. Jadi di situ tidak boleh ada pengunjung yang masuk ke sana, kecuali untuk warganya sendiri, warga untuk RT atau RW itu sendiri, Mbak. Tapi untuk karena mata pencarian di Kabupaten Kudus kebanyakan buruh pabrik, kita kasih kelonggaran untuk yang di lockdown ini bisa untuk keluar tapi untuk bekerja, izin bekerja. Tapi untuk tamu masuk yang tidak boleh. Jadi tamu masuk kalau memang ada keperluan keluarga harus dinyatakan bebas COVID. Artinya punya tes antigen yang masih aktif, gitu. Lalu bagaimana untuk mencukupi kebutuhan warga yang wilayahnya di lockdown, Pak Hartopo? Dia masih bisa beraktivitas. Dia masih bisa beraktivitas, kerja ke kantor, ke pabrik masih bisa, tapi tentunya dengan pendisiplinan protokol kesehatan. Kecuali memang yang jualan di tempat. Jualan di tempat, terus punya hajatan atau punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkerumun, ini kita larang. Atau yang jualan itu paling setidaknya kalau memang dia tidak mampu, akan kita kasih bantuan untuk dari pemerintah daerah tentunya. Baik, Pak Hartopo terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Terima kasih atas penjelasannya. Salam sehat, sama-sama. Pak Hartopo.